Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari dua orang, yaitu Nailul Munjidah dengan NIM P34217070 dan saya Fauzi Ardiantama dengan NIM P34211097. Kami akan presentasikan materi tentang beraktivitas berinternet untuk pemenuhan tugas ulangan setengah semester matkul literasi data dan teknologi informasi. Latar belakang: peradaban manusia saat ini sudah memasuki era industri 4.0 yang ditandai dengan kehadiran kecerdasan buatan dan internet. Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya internet muncul pula aktivitas dalam berinternet. Aktivitas berinternet ini dapat menjadi berbagai jenis macam kegiatan. Perlu kita sadari pula, saat melakukan aktivitas berinternet ini, privasi kita tanpa disadari dapat diketahui oleh pengelola servis yang bersangkutan atau bahkan orang lain. Dari kemajuan dan teknologi internet pada industri 4.0, kita juga dapat merasakan dampak-dampak yang berpotensi baik dan buruk untuk diri kita. Presentasi ini akan mengandung 3 konten utama, yaitu jenis aktivitas berinternet, rekam jejak digital, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, jenis aktivitas berinternet. Ericsson pernah melakukan sebuah riset terhadap penggunaan internet selama pandemi melalui sambungan telekonferensi pada hari Selasa 23 Juni 2021 dan didapati data sebagai berikut. Terdapat 5 besar jenis kegiatan yang dilakukan oleh para pengguna dalam aktivitas berinternet. Yang pertama adalah browsing. Menurut pihak Ericsson, pencarian informasi melalui search engine menjadi hal paling banyak dilakukan oleh pengguna internet. Hal ini karena penggunaan internet menjadi kunci bagi pekerja dan pelajar agar pekerjaan mereka semakin efektif. Kedua, instant messaging. Aktivitas kedua terbanyak yang dilakukan oleh para pengguna internet adalah berinteraksi secara online menggunakan platform pemesanan baik untuk pekerjaan maupun bersantai dan mengobrol dengan sesama. Yang ketiga, streaming video. Streaming video durasi panjang melalui platform seperti YouTube jadi kegiatan yang diminati sejak kepopulerannya. Sekarang, muncul pula peningkatan penggunaan platform film online seperti Netflix dan Disney+. Diikuti perkembangan kepopulerannya, TikTok sebagai platform yang menyajikan video-video pendek kreatif dari penggunanya. Yang keempat, ada akses media sosial. Sejak awal kemunculan Facebook, media sosial menjadi platform komunitas yang digemari masyarakat untuk berbagi momen dan saling berinteraksi secara publik. Walaupun kini popularitasnya mulai redup, muncul berbagai platform lain seperti Instagram dan Twitter yang digemari masyarakat hingga kini. Lalu ada juga telekonferensi. Untuk tetap berjalan, berbagai perusahaan memilih untuk menggunakan media online sebagai perantara komunikasi akhir-akhir ini. Menggunakan video call maupun telekonferensi seperti Zoom atau Google Meet, pembelajaran online juga ikut mempengaruhi peningkatan penggunaan platform-platform online tersebut. Selanjutnya, rekam jejak digital dalam aktivitas berinternet. Betapa bergantungnya kita terhadap aktivitas berinternet, mempunyai resiko yang besar terhadap privasi kita. Setiap riwayat pencarian, video yang kita tonton, dan berbagai hal yang kita lakukan di internet akan terekam oleh perusahaan yang mengolahnya. Hal ini menyangkut privasi di mana kita ingin mendapatkan ruang personal bagi diri kita yang mana termasuk hak asasi manusia. Contohnya adalah perusahaan ternama Google. Menghimpun data privasi orang dianggap menyalahi HAM bagi setiap individu. Namun, pengumpulan data informasi dari pengguna layanan Google sangat penting dilakukan untuk beberapa kepentingan vendor. Google sendiri berjanji bahwa data privasi tersebut tidak akan disalahgunakan dan tidak diperjualbelikan kepada pihak lain. Privasi kita akan dijaga oleh Google dalam setiap pelayanannya dan meningkatkan kecocokan iklan dalam pencarian terhadap setiap penggunanya. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga rekam jejak digital kita. Yang pertama, browsing menggunakan mode incognito sebisa mungkin. Ini adalah cara paling sederhana untuk melindungi data diri.
Cookies sebagai istilah untuk data beberapa bytes yang ditinggalkan setiap penutup suatu web sehingga tidak perlu login ulang ketika masuk web itu kembali sampai personifikasi iklan atau rekomendasi pencarian. Namun, dengan menggunakan tab Private Incognito yang setiap peramban modern memilikinya, maka tidak perlu khawatir data cookies tersebut disimpan. Akibat yang sering terjadi adalah kita harus sering login ulang ke website yang tersebut setiap menutupnya. Yang kedua, hindari menggunakan Google, Bing, atau Yahoo. Google dan Bing dapat mengumpulkan data penting seperti lokasi perangkat, informasi perangkat, alamat IP, dan data cookies. Belum lagi riwayat pencarian dan data dari akun. Sementara, DuckDuckGo merupakan mesin pencari independen yang tidak memberi pengguna hasil pencarian yang dipersonalisasi ke setiap individu. Yang ketiga, sembunyikan alamat IP-mu dengan VPN atau bahkan Tor. Selayaknya jaringan publik yang dienkripsi, VPN akan mengaburkan alamat IP seperti yang dilakukan proxy. Dengan begitu, minimal lokasi dan informasi jaringan tidak akan terletak oleh internet. Namun, hati-hati akan bahaya menggunakan VPN gratis yang alih-alih melindungi data pribadi, malah mengorek dan menjual data pribadi pengguna VPN. Sementara Tor merupakan jaringan terowongan virtual yang memungkinkan orang dan kelompok untuk meningkatkan privasi dan keamanan mereka di internet, mempunyai kaitan erat dalam pengaksesan dark web. Yang keempat, menggunakan email dan komunikasi anonim. Menggunakan penyedia layanan email berbasis enkripsi seperti ProtonMail atau menggunakan email sekali pakai sesuai kebutuhan. Email sekali pakai ini akan berisi nama palsu dan alamat sementara yang dapat digunakan untuk memverifikasi akun atau kegiatan lainnya di mana pengguna tidak ingin web tersebut mengakses email pribadi. Yang terakhir, jangan tinggalkan jejak di komputer dengan Tails. Tails dirancang agar sesuai dengan perangkat penyimpanan sederhana seperti USB flash drive yang bisa pengguna colokkan dan dibuka melalui komputer. Tails akan secara otomatis mengatur, membuka layar beranda sistem operasi, dan memungkinkan pengguna untuk melakukan yang diinginkan. Karena sambungannya boot langsung dari flash drive, pengguna tidak akan bisa dilacak dari komputer yang Anda gunakan. Sementara itu, enkripsitor memastikan bahwa semua aktivitas online pengguna tetap tidak dapat dilacak, termasuk file, email, dan pesan instan. Kesimpulan pada presentasi kali ini, pada pengguna internet, menurut pihak Ericsson yang telah melakukan sejumlah riset didapatkan data berbagai jenis aktivitas internet yang sering dilakukan masyarakat, yaitu 1. Browsing, 2. Instant messaging, 3. Streaming video, 4. Akses media sosial, dan 5. Telekonferensi. Lalu, bersamaan dengan aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam berinternet, perlu diketahui untuk menjaga rekam jejak untuk melindungi data pribadi. Untuk perlindungan rekam jejak tersebut dapat dilakukan dengan cara 1. Browsing menggunakan mode incognito, 2. Hindari menggunakan Google, Bing, atau Yahoo, sebaiknya menggunakan DuckDuckGo. Yang ketiga, sembunyikan alamat IP-mu dengan VPN atau bahkan Tor. Yang keempat, menggunakan email dan komunikasi anonim. Yang terakhir, jangan tinggalkan jejak di komputer dengan luas. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.